Kembali bersama kami di Newsroom, kita masih lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Profesor Wiku. Prof, kalau berbicara juga mengenai masalah lamanya COVID-19 ini ada di Indonesia begitu ya Prof ya, pasti juga ada kaitannya dengan masalah terkait dengan dana begitu Prof. Terkait dengan dana penanganan COVID-19 selama ini Prof, yang telah disiapkan pemerintah, berapa yang sudah diserap, apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan Prof? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi anggaran selama ini ya, terutama yang salah satu yang cukup besar itu salah satunya adalah vaksin. Vaksin COVID dengan laporan terkini sekitar 18 triliun. Kemudian untuk prosesnya sendiri vaksinasi juga ada 3,7 triliun. Kemudian sarana prasarana laboratorium, penelitian pengembangan serta PCR ini ada sekitar 1,2 T. Dan bantuan operasional kesehatan yang melalui puskesmas ada 10,7 triliun. Sedangkan yang digunakan di Satgas sendiri di BNPB selama 2021 ini ada sekitar 2,4 triliun. Jadi inilah dana-dana yang dipakai untuk kepentingan COVID. Meskipun mungkin juga dana-dana dalam rangka pemulihan ekonomi yang mendampingi COVID ini juga cukup besar. Demikian. Untuk di tahun depan, di 2022 bagaimana Prof? Untuk anggarannya? Anggarannya memang tidak sebesar tahun ini, tetapi tentunya kita ingin memastikan dengan adanya upaya vaksinasi yang tinggi, kemudian perilaku masyarakat juga jauh lebih baik daripada sebelumnya, tentunya anggaran yang dipersiapkan tidak sebesar tahun ini dan harapannya memang mungkin tahun 2022 selesai. Ya, begitu. Harapan kita bersama COVID selesai agar perekonomian cepat kembali pulih begitu ya Prof ya. Nah, ini kalau kita juga berbicara mengenai masalah vaksin, Profesor, sampai dengan saat ini vaksin masih terus digalakan untuk yang belum vaksin, ayo cepat vaksin begitu ya. Nah, targetnya dari pemerintah adalah ini 70% sampai dengan di Desember 2021 tercapai. Nah, sejauh ini Prof, apakah target itu sudah tercapai? Ya, jadi kalau vaksinasi untuk tahap vaksinasi pertama itu sudah mencapai 70%. Sedangkan yang dosis pertama nih, yang Prof? dosis pertama. Okay. Sedangkan dosis keduanya mendekati 50%. Sekarang 49 sekian persen. Dan harapannya moga-moga bisa jadi 50%. Dan tahun depan tentunya kita pasti harus mengejar sampai dengan tentunya 70% untuk vaksinasi komplit plus mulai ke booster. Jadi itulah targetnya dan sebenarnya kita sekarang sudah menikmati hasil dari cakupan yang relatif tinggi lah dibanding dengan negara-negara lain. Kemudian juga karena adanya gelombang kedua ya sehingga akhirnya herd immunity-nya juga relatif cukup sehingga bisa melindungi masyarakat dari penularan. Itu yang terjadi sekarang. Kita kan sudah juga masuk ke vaksin untuk anak ya Prof ya, dan lansia juga masih terus digenjot sampai dengan saat ini. Untuk vaksin anak sendiri nih Prof, ada target tidak kapan kira-kira bisa dicapai, kemudian mungkin bisa masuk sekolah secara normal begitu kalau untuk yang anak-anak begitu Prof? Jadi ini masih proses tahap awal dan harapannya memang di tahun depan bisa lebih banyak lagi karena memang akan ada pengadaan vaksin untuk yang anak-anak, tetapi juga secara bersamaan yang untuk yang lanjut usia, yang rentan juga harus divaksinasi dengan cepat. Jadi sebenarnya pada saat yang bersamaan kita ini punya target banyak nih. Targetnya banyak. Jadi ada PR juga berarti ya Prof? PR-nya banyak. Jadi ada vaksinasi kedua untuk usia lanjut dan juga masyarakat rentan dan juga untuk anak-anak. Nah, kalau tadi sempat Profesor bilang terkait masalah booster begitu Prof. Saat ini kebetulan saya juga sudah vaksin 2 kali nih Prof. Nah, otomatis menunggu booster juga nih supaya lebih kebal lagi begitu ya Prof ya. Targetnya bagaimana Prof untuk booster dan apakah memang untuk booster ini harus continue dengan yang vaksin sebelumnya atau boleh bisa berbeda Prof? Ya, secara dari kesehatan sendiri. Ya, jadi pertama kalau booster kita harus lihat dulu sebenarnya booster itu digunakan untuk apa sih? Booster digunakan pada saat imunitasnya mulai menurun okay, dari vaksinasi yang sudah komplit. Yeah. Jadi tentunya kita kan harus memastikan vaksinasi komplit karena herd immunity yang dicapai dengan vaksinasi komplit itu akan melindungi masyarakat. Nah, sekarang pemerintah sedang melakukan serosurvei namanya, jadi melihat tingkat imunitas di masyarakat.
Dan itu akan diumumkan segera mendekati akhir bulan Desember ini. Dan tentunya kita akan tahu daerah-daerah mana yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun. Atau minimal kita tahu posisinya sekarang seperti apa. Disitulah letaknya alasan booster itu dilakukan. Pada saat imunitasnya memang sudah mulai menurun. Kalau belum menurun kan tidak perlu. Karena perlindungannya bukan hanya perlindungan individual sebenarnya, tapi perlindungan komunitas. Karena nggak semua orang bisa divaksin, maka dari itu kita juga lihat herd immunity dari sebuah kelompok masyarakat. Intinya itu. Baik, kita akan berbincang terkait dengan masalah varian baru nih Prof, yang sekarang sedang hangat dan masuk di Indonesia. Tapi usai jeda pariwara yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.